Salam, selamat pagi, Bapak Mama, saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam program ini. Terima kasih buat kesempatan buat semua kru yang telah memberi kesempatan ini buat saya secara pribadi. Sebelum kita memulai pengajaran kita pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Victor Immanuel Manikavola, asal saya itu dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekarang ini sedang melayani di sebuah lembaga misi yang bekerja untuk khusus pelayanan anak muda di Indonesia Timur. Area penjangkauan kami khusus ke anak muda, pelajar, mahasiswa. Itu saja ya perkenalan kita, dan kita siapkan hati kita untuk mulai belajar mengenal Bapa dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat semua cinta kasih-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa, sehingga Engkau mengizinkan kami masih hidup, masih bernafas, masih menikmati segala sesuatu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami sampai pagi hari ini, detik hari ini, Bapa. Maka mari terus ajar kami, perlengkapi kami untuk kami boleh dapat berakar di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, dan juga menghasilkan buah di dalam Engkau. Oleh karena itu, biarlah setiap pengajaran firman-Mu ini akan terus mengajar kami, akan terus menyatakan kesalahan, akan terus mendidik kami, dan terus membawa kami untuk terus berjalan di jalan yang benar, di mana penolong kami itu ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini saya membangun sebuah tema dalam pengajaran kita hari ini tentang Kristen sejati. Mengapa saya mengambil tema tentang Kristen sejati? Karena ada begitu banyak orang yang menyebut diri Kristen, tetapi dia tidak benar-benar Kristen. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena kehidupan Kristen yang sesungguhnya adalah ketika seseorang itu hidup sama seperti Kristus hidup. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, di situ firman Tuhan menekankan bahwa ketika seseorang itu berkata bahwa dia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Bapak, Mama semua, dengar ini baik. Ketika seseorang itu berkata dia orang Kristen, tetapi dia tidak hidup sesuai dengan Kristus hidup, maka dia bukan orang Kristen sebenarnya. Tetapi dia disebut orang yang beragama Kristen. Jadi ada perbedaan antara orang yang beragama Kristen dan orang Kristen, itu berbeda sekali. Orang yang beragama Kristen adalah orang yang memang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka melakukan rutinitas agamawi. Mereka hanya melakukan aktivitas agamawi. Mereka tidak hidup di dalam Kristus. Makanya begitu banyak orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidupnya masih jauh dari kehendak Tuhan. Saudara pasti bisa dan menemukan banyak sekali kehidupan orang percaya, tetapi pikirannya masih kotor, hatinya masih penuh dengan dendam, hatinya masih penuh dengan perselisihan, pertengkaran, percitraan, iri hati, perzinahan, percabulan, ya, masih lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Tuhan dan orang lain. Saudara, tetapi orang selalu bangga berkata dia orang Kristen, dia yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya itu jauh dari kata serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, saudara, hari ini saya sedikit kepingin sekali Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus mengerti, supaya mampu memposisikan diri sebagai orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang murni, yang sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus, bukannya sekedar sebagai orang yang beragama Kristen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat bahwa dasar dari itu semua adalah kita benar-benar percaya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Hal yang pertama, untuk kita menjadi orang Kristen sejati, yang pertama adalah
perjumpaan pribadi dengan Bapa di sorga. Jadi kenapa orang Kristen itu hanya cuma menjadi orang yang beragama Kristen, dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia tidak hidup sama seperti Tuhan Yesus, itu karena dia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi bahasa kasarnya adalah dia hanya menjadi orang Kristen karena keturunan. Dia terlahir dalam keluarga Kristen, kemudian dia hidup dalam aktivitas agama Kristen. Tetapi dia tidak pernah yang disebut dengan berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Berjumpa secara pribadi dengan Bapa di surga. Perjumpaan pribadi itu sangat amat penting. Karena perjumpaan pribadi itu adalah pengalaman nyata dan pribadi di mana seseorang itu merasakan kehadiran Tuhan, kasihnya Tuhan Yesus, dan kuasanya Tuhan Yesus secara langsung dalam hidupnya. Sehingga perjumpaan pribadi ini bukannya sekedar tentang pengetahuan atau dia sekedar tahu tentang Yesus, tetapi ini benar-benar interaksi pribadi seseorang yang benar-benar percaya kepada Yesus, sehingga mengubah hati dia, mengubah pikiran dia, dan mengubah kehidupan seseorang. Jadi betapa pentingnya seorang yang disebut Kristen itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tanpa Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, Anda akan menjadi orang hanya cuma beragama Kristen. Kenapa? Sekali lagi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu mengubah hati orang. Perjumpaan pribadi dengan Kristus itu mengubah pikiran orang. Perjumpaan pribadi dengan Kristus itu mengubah kehidupan orang, karakternya orang, semuanya. Makanya betapa pentingnya seseorang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab, Bapak, Mama, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketika seseorang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia mengalami terobosan, dia mengalami perubahan demi perubahan hidup yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dari seorang pembunuh, dia menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa seperti Paulus. Saudara bisa melihat kehidupan orang-orang yang benar-benar mengalami perjumpaan pribadi, baik di dalam Alkitab ataupun di sekeliling kehidupan Bapak, Mama, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Mama yang dikasih oleh Tuhan Yesus, betapa pentingnya jadi orang Kristen yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya tekankan, tanpa Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, Anda hanya beragama Kristen. Anda mau gerejanya sudah 70 tahun ke, 60 tahun ke, sudah pelayanan, sudah berakar di dalam komunitas Anda atau gereja Anda masing-masing, tetapi kalau Anda tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, itu sama saja bohong. Anda hanya cuma sekedar menjadi orang yang beragama Kristen. Jadi sekali lagi Bapak, Mama yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya ingatkan lagi ayat ini, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Jikalau engkau mengaku bahwa ada Kristus di dalam kamu, maka kamu hendak wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Anda bisa mempelajari karena fokus orang Kristen itu bukan dari apa kata orang. Fokus orang Kristen itu bukan dari kehidupan seseorang. Kehidupan seseorang bisa menjadi kesaksian hidup buat diri kita. Tetapi fokus orang Kristen adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi harus benar-benar mengerti dan mengetahui apa yang dia buat selama dia hidup di muka bumi ini. Pikirannya, hatinya, keinginannya, kehendaknya, fokus dia dalam di bumi ini seperti apa. Kita sebenarnya jadi orang Kristen harus tahu itu. Jangan kita hanya memfokuskan kepada hal-hal yang kelihatannya rohani, tapi itu meninggalkan pribadi Tuhan Yesus. Sehingga kekristenan sejati itu adalah kekristenan yang mengalami Kristus di dalam dia. Yang hidup sama seperti Kristus hidup. Bapak, Mama, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, omong kosong kalau Anda disebut Kristen, tetapi hidupnya tidak sama seperti Kristus hidup. Anda mau hidup hanya untuk diri Anda sendiri, Anda hanya mau hidup dalam iri hati, kedengkian, amarah, dendam,
bahkan tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah, yang menyakiti hatimu, omong kosong. Apalagi Anda seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di gereja Anda masing-masing. Anda tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya rasa hidupmu tidak ada perubahan dalam hidup. Hanya melakukan sebuah rutinitas agamawi namanya. Oleh karena itu, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sangat amat penting. Sekali lagi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu mengubah hatimu, itu mengubah pikiranmu, itu mengubah kehidupan seseorang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada beberapa ciri-ciri yang ingin saya bagikan sedikit bagi Bapak Mama, Saudara, semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di pagi hari ini. Bagaimana orang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu seperti apa. Sehingga ini menjadi tolak ukur Bapak Mama dalam kehidupan setiap hari sebagai orang percaya. Apakah saya sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus atau belum? Ya. Yang pertama, ciri yang pertama orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu, yang pertama adalah dia punya pengalaman yang nyata dan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi, ketika seorang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia tidak pakai pengalaman orang, Bapak Mama. Dia tidak mengalami kesaksian orang lain. Dia bukan menceritakan kesaksian orang maksudnya. Dia tidak menceritakan pengalaman orang atau kisah orang yang dia ceritakan kembali. Tidak. Jadi ciri orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu adalah dia benar-benar mengalami secara nyata perjumpaan itu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu pertama. Baik itu mungkin lewat mimpi kah, lewat doa kah, lewat penyembahan kah, lewat firman Tuhan kah, atau lewat pengalaman-pengalaman supranatural yang lain, Bapak Mama. Jadi pelajaran pagi hari ini sangat penting buat Bapak Mama untuk mengerti bahwa perjumpaan pribadi secara pribadi langsung dengan Bapa di sorga atau Tuhan Yesus kita ini sangat amat penting. Kita tidak terlalu harus mulai jadi orang Kristen yang benar-benar Kristen, artinya kesaksian orang bisa kita pakai amin untuk memotivasi diri. Tetapi harusnya kita semua harus mengalami perjumpaan pribadi itu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Tidak bisa kita hanya pakai kesaksian orang untuk memotivasi kita terus. Sampai kapan kita bisa mengalami perubahan hidup? Sampai kapan kita bisa mengalami terobosan hidup? Tidak akan pernah bisa. Karena yang bisa mengubah hidup kita hanya Tuhan. Yang bisa membuat kita mengalami terobosan-terobosan di dalam hidup kita, ya hanya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ciri yang pertama, dia harus mengalami perjumpaan pribadi. Pengalaman yang nyata. Pengalaman pribadi yang nyata, secara nyata dengan Bapa di sorga. Ya, jadi mari Bapak Mama, mengalami Tuhan itu menyenangkan, sangat menyenangkan ya. Yang kedua Bapak Mama, seorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu pasti mengubah hidup dia dan mengubah karakternya. Oke, kita bisa lihat dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian sabda Tuhan, dia berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara bisa lihat ini baik-baik. Ketika seseorang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa Mama lihat itu baik-baik. Perjumpaan itu membuat dia mengalami perubahan hidup yang dahsyat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia itu ciptaan yang baru. Jadi kalau Anda semua di sini tidak pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, tidak akan pernah ada yang disebut dengan perubahan hidup. Tidak ada. Yang adanya kita melakukan rutinitas agamawi, sekali lagi, rutinitas gerejawi, rutinitas rohani, tapi tidak ada perubahan hidup dalam diri kita. Karena perjumpaan pribadi kita itu tidak pernah kita dapati. Kita tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dalam hidup kita. Kita hanya cuma jadi Kristen keturunan, terlahir dalam keluarga Kristen.
bukan benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa. Sekali lagi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu mengubah hidup dan karakter seseorang. Jadi ketika Kristus hidup di dalam aku hidup di dalam Kristus, kita menghasilkan buah sudah pasti. Kita akan mengalami perubahan dan terobosan dalam hidup. Jadi kalau Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus di pagi ini mendengar pengajaran hari ini, kalau kita bilang kita Kristen, tapi kita masih keinginan daging masih kuat, keangkuhan hidup masih kuat, keinginan ini mata ini masih kuat, hawa nafsu birahi masih kuat, ya, kebimbangan masih kuat, kekhawatiran masih kuat, ketidakpedulian masih kuat, ya, sampai mengasihani diri sendiri masih kuat. Saya rasa kita hanya jadi Kristen munafik atau Kristen fasik. Kristen yang tahu yang benar tetapi tidak mau hidup di dalamnya. Nah, Anda harus bertobat di situ sungguh-sungguh sehingga Anda betul-betul mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukan bertobat karena kesaksian orang saja. Amin. Ada orang yang bertobat karena kesaksian orang, tapi setelah itu kan masuk dalam perjumpaan pribadi karena pertobatan itu harus dipertahankan. Oleh karena itu, Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu mengubah hidup dan karakter seseorang. Yang ketiga, Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus begitu penting karena itu menumbuhkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, di situ satu penekanan yang penting bahwa ketika seorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia memiliki satu kerinduan yang sungguh sangat amat dahsyat, berjumpa dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau, ya Allah kami. Jadi Bapak Mama bisa perhatikan di sini, ketika seorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa, sudah pasti menumbuhkan iman dan kasih kepada Tuhan. Itu sudah pasti. Jadi imannya semakin bertumbuh, kasihnya semakin bertumbuh, Bapak Mama. Jadi perjumpaan pribadi ini menjadi cikal bakal atau awal dari Bapak Mama memiliki iman yang sejati atau iman yang benar. Nanti dalam sesi yang kedua itu dalam program ini, Bapak Mama, pengajaran kita itu tentang iman yang benar. Nah, untuk bisa sampai kepada iman yang benar kan harus melalui sebuah proses yang namanya perjumpaan pribadi dengan Bapa. Karena untuk bisa sampai di posisi iman itu yang benar, kasih yang benar atau kasih yang sejati, tanpa perjumpaan pribadi dengan Bapa, semuanya sia-sia, omong kosong. Makanya sangat amat penting mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sangat amat penting. Karena itu menumbuhkan iman. Karena itu menumbuhkan kasih. Dan itu terus berlangsung terus-menerus. Maka Anda akan dibawa terus kepada satu level iman yang diinginkan oleh Bapa. Karena ada satu ayat yang bilang begini. Ketika anak manusia itu datang, adakah iman di muka bumi ini? Dia cari iman ketika dia datang nanti kelak, dia cari iman yang sesuai yang diinginkannya, iman yang sesuai dengan standarnya dia. Itu nanti di sesi yang kedua kita akan bahas iman yang diinginkan oleh Tuhan itu seperti apa. Jadi Bapak Mama, ciri yang ketiga seorang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus adalah dia punya satu rasa rindu, satu rasa cinta kasih, iman yang terus meluap-luap, meluap-luap dengan dahsyatnya dalam hidup dia. Jadi kalau Bapak Mama jadi Kristen, imannya tidak bertumbuh, kasihnya itu menjadi dingin, itu sudah tahu bahwa itu bukan Kristen, tapi beragama Kristen, hanya melakukan rutinitas. Dia punya kasih itu, dia memberi dengan satu tujuan, dua tujuan, tiga tujuan, begitu. Jadi kalau orang tidak puji, dia memberi sesuatu atau dia bilang dia mengasihi orang tapi orang tidak punya feedback kepada dia marah-marah, dia kecewa. Jadi Bapak Mama bertobatlah ya supaya benar-benar memiliki iman yang benar, kasih yang benar. Berjumpa dulu dengan Tuhan Yesus harus, kalau tidak
tidak akan pernah bisa memiliki iman dan kasih yang tulus kepada Tuhan. Yang keempat, Bapak Mama, ciri yang keempat itu adalah membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Jadi ketika seseorang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia akan pasti memiliki yang namanya damai, sejahtera, dan sukacita. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27, Bapak Mama di situ bisa buka ayatnya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ya damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sangat penting. Kenapa? Karena memberi kita damai sejahtera dan sukacita. Tujuannya untuk apa damai sejahtera dan sukacita itu? Menghilangkan ketakutan dan kegelisahan dalam hidup. Jadi Bapak Mama sangat penting untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena dengan berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki sukacita itu. Karena dengan damai sejahtera dan sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam perjumpaan pribadi kita dengan Dia, itu benar-benar ketakutan dan kegelisahan itu akan hilang dari hidup kita. Jadi Bapak Mama sangat penting berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, berjumpa dengan Tuhan Yesus bukan soal kesaksian orang. Tapi secara pribadi Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus secara nyata. Merasakan sendiri kasih-Nya, merasakan sendiri kehadirannya, merasakan sendiri kuasanya Tuhan Yesus secara langsung dalam hidup Anda masing-masing. Jadi bukan kesaksian orang yang kita pakai, Bapak Mama. Bukan pengalaman orang yang kita pakai. Ini kita sendiri yang mengalami kuasa Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kasih-Nya Tuhan secara langsung. Itu yang mengubahkan hidup kita. Itu yang membuat kita memiliki damai sejahtera dan sukacita. Sehingga ketakutan tidak ada pada kita. Di dalam 1 Yohanes, saya lupa ayatnya, dia bilang di 1 Yohanes, ketika seorang itu memiliki ketakutan, maka kasih orang kepada Allah itu tidak ada. Atau tidak sempurna. Jadi Bapak Mama bisa membayangkan, kalau orang Kristen bilang percaya Tuhan Yesus, tetapi masih ada kegelisahan, tetapi masih ada ketakutan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena dia belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia hanya mengikuti apa kata pendetanya, dia hanya mengikuti apa kata kakak rohaninya, orang tua rohaninya, tetapi dia sendiri tidak mengalami perjumpaan pribadi. Jadi Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan Yesus, boleh kita mengagumi pendeta Anda, masing-masing atau gembala Anda masing-masing, boleh silakan. Tetapi Anda harus bisa sampai pada satu posisi bahwa Anda harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena kita hanya mengagumi seorang manusia, kita juga bisa disebut bersalah. Karena itu disebut dengan penyembahan berhala. Kalau lebih memfokuskan hidup kita kepada satu manusia, baik itu pendeta, baik itu orang lain, mengagumi dia lebih daripada Tuhan, itu juga sebuah masalah. Jadi Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari betapa pentingnya kita berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena kita punya damai sejahtera, kita punya sukacita. Karena yang membuat kita penuh damai sejahtera itu bukan uang, bukan harta, ya, bukan kedudukan, bukan satu pengakuan dunia buat kita, bukan Bapak Mama, tetapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus membuat kita memiliki damai sejahtera, sukacita, semua yang baik, semua yang benar itu dikasih dalam hati kita dan pikiran kita. Sehingga kegelisahan tidak ada, sekali lagi, ketakutan tidak ada. Nah, karena itu, mari berjuang untuk bisa berjumpa pribadi dengan Bapa. Yang kelima, seorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, yang kelima itu dia menghasilkan ketaatan dan kerinduan untuk melayani Tuhan Yesus. Orang yang mengalami Yesus akan hidup dalam ketaatan dan rindu untuk melayani Tuhan. Begitu. Bukan karena tugas dari gereja, bukan karena tugas dari komunitas, tidak. Tetapi memang dia benar-benar rindu. Dan dia tahu bahwa dia melayani itu bukan tugas, melainkan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada dia. Jadi Bapak Mama, betapa pentingnya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sangat amat penting. Karena itu menghasilkan ketaatan dan kerinduan melayani Tuhan Yesus. Saudara bisa lihat dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8 Bapak Mama. Yesaya 6 ayat yang ke-8.
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi Bapak Mama, orang berjumpa dengan Tuhan dulu, baru dia mengalami satu kerinduan untuk melayani. Tuhan tanya, siapa yang mau diutus? Dia bilang, ini aku. Karena Yesaya percaya bahwa dia yang dipilih oleh Tuhan dan dia sangat mengasihi Tuhan karena dia telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu Yesaya. Coba Bapak Mama lihat kehidupan para murid. Mereka rela meninggalkan semua pekerjaan mereka, usaha mereka, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka. Kenapa? Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Bapak Mama. Sangat amat penting mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, ini 5 ciri Bapak Mama, 5 ciri yang bisa saya bagikan di pagi hari ini untuk Bapak Mama melihat, introspeksi diri, menyelidiki hati dan pikiran Bapak Mama, apakah saya sudah benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus atau belum? Saya punya pengalaman pribadi mengalami Tuhan secara nyata atau tidak? Saya punya hidup mengalami perubahan hidup atau tidak? Saya benar-benar punya iman yang bertumbuh atau tidak? Saya punya kasih yang bertumbuh atau tidak? Saya benar-benar memiliki damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup saya atau tidak? Dan yang terakhir, ciri yang terakhir, benar-benar saya memiliki ketaatan yang sungguh kepada perintah hukum dan ketetapannya Bapa, dan juga memiliki kerinduan yang sungguh untuk melayani Tuhan atau tidak. Jadi dari 5 hal ini Bapak bisa melihat diri saya, ini sudah benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus atau belum. Nah, yang berikut Bapak Mama, ini dalam proses pengajaran pelajaran kita pagi hari ini, itu ciri-cirinya. Dan sekarang saya ingin bawa Bapak Mama punya pandangan dan pemikiran kepada kehidupan para murid. Ya, kehidupan ini yang kedua, kehidupan para murid ini ada 2 versi yang berbeda. Yang pertama itu Bapak Mama, versi sebelum salib dan versi sesudah salib. Ini semua ini ada dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang benar-benar mengalami perjumpaan dan mereka benar-benar ada di dalam satu kehidupan bersama dengan Kristus, itu kita bisa lihat perbedaan antara sebelum dan sesudah salib. Sebelum salib, murid-muridnya ini seperti orang biasa. Memang mereka percaya ini adalah Mesias. Mereka juga tahu, ya, sekalipun tidak semuanya tahu, hanya Petrus yang ketika Tuhan Yesus tanya, siapa aku menurut kalian? Ada yang bilang guru, ada yang bilang rabi, tetapi Petrus benarnya berkata, engkau adalah Mesias. Hanya 1-2 orang yang mengetahui dia ini siapa, saudara, tapi tidak benar-benar mengetahui. Sehingga mereka punya kehidupannya seperti banyak orang yang hanya mengikuti Tuhan Yesus. Sebelum salib, ya. Makanya dalam kehidupan mereka, Bapak Mama, ketika Tuhan Yesus itu dikuburkan, murid-muridnya kan lari pontang-panting semua meninggalkan Tuhan Yesus dalam proses penderitaan bahkan sampai dikuburkan. Bahkan mereka ada yang kembali kepada kehidupan mereka sebelum dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tetapi coba Bapak Mama perhatikan baik-baik kehidupan murid-murid setelah ada salib. Setelah kebangkitan, ada perjumpaan pribadi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya selama 40 hari. Di situ Tuhan Yesus mengajar, di situ Tuhan Yesus menyatakan dirinya, ada kuasa, semuanya terjadi. Bahkan puncaknya di loteng Yerusalem, Bapak Mama bisa melihat bagaimana perubahan drastis dari seorang yang bernama Petrus, yang penakut, yang suka bohong, yang meninggalkan Tuhan Yesus, yang tidak mau bertanggung jawab, Bapak Mama. Apa yang terjadi dengan Petrus? Dia tampil dengan penuh kuasa, dia tampil dengan penuh otoritas. Dan bahkan dia berani memberi hidupnya, memberi dirinya, mati buat Tuhan Yesus. Jadi di situ Bapak bisa melihat perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu mengubah hidup seseorang, mengubah cara pikirnya, mengubah karakternya, mengubah dia punya segala sesuatu yang membuat dia punya hidup itu benar-benar jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus di pagi hari ini, mari kita mulai mempersiapkan kita punya diri untuk ada masuk dalam satu fase awal sebenarnya. Ketika seorang berkata dia percaya kepada Tuhan Yesus, fase itu yang kedua adalah dia harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, kesaksian orang bukan berarti tidak penting bagi kita, sangat penting juga.
tetapi kita harus mengalami sendiri. Kita bukannya dengar, termotivasi dari apa kata orang, tetapi kita juga harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa secara pribadi. Oleh karena itu, Bapak Mama dalam yang terakhir, dalam sesi ini yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Sangat penting, karena banyak orang bilang, bagaimana saya mau mengalami Tuhan Yesus, saya sibuk pelayanan di gereja, saya tidak punya waktu berdoa, saya tidak punya waktu ini. Bagaimana saudara? Emangnya pelayanan bisa membuat Anda selamat? Emangnya banyaknya pelayanan yang kita buat, kita kerjakan, bisa menjamin kita bisa masuk surga? Siapa bilang? Coba kita buka dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21, sampai dengan ayat yang ke-23. Di situ dengan terang benderang firman Tuhan itu memberi sebuah penegasan bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi ada satu yang kontradiksi. Di satu sisi orang berseru-seru memanggil nama Tuhan, tetapi di situ bilang tidak layak masuk surga karena tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi antara berseru itu pelayanan dengan melakukan kehendak Tuhan itu, mana yang jauh lebih penting? Apakah hanya berseru aktivitas menyerukan nama Tuhan, atau melakukan kehendak Tuhan yang benar seturut dengan apa yang Tuhan mau, yang membuat kita bisa ada bersama dengan Dia di bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru. Jadi Bapak Mama bisa perhatikan itu, bukan orang yang berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi mereka yang setia melakukan kehendak Bapa-Ku, itu yang akan masuk surga. Ayat yang ke-22 dia berkata, pada hari yang terakhir ada begitu banyak orang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Ini pelayanan semua ini. Usir setan, bernubuat atau berkhotbah, mengajar, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat pakai nama Tuhan. Semuanya ini pelayanan ini. Tetapi apakah ini menjamin kita semua ini bisa kembali kepada Dia, berjumpa dengan Dia di bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru? Lihat ayat yang ke-23 dia berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Anda bisa bayangkan, usir setan pakai nama Tuhan, bernubuat, berkhotbah pakai nama Tuhan, ya, berseru-seru memanggil nama Tuhan, tapi Tuhan sendiri bilang, aku tidak pernah mengenal engkau, hai sekalian pembuat kejahatan. Jadi seorang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga, itu disebut pembuat kejahatan. Oleh karena itu Bapak Mama, sangat amat penting untuk berjumpa pribadi dengan Bapa. Karena ketika kita berjumpa dengan Dia, Dia akan memberitahu kita apa yang Dia inginkannya, apa yang dirindukannya, apa yang dikehendakinya, apa yang ada dalam pikirannya. Dia akan curahkan itu buat kita, sehingga kita melakukan kehidupan kita sebagai orang Kristen seperti apa yang dikehendakinya. Bukan seperti apa yang menurut saya itu baik, apa yang menurut saya itu benar, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tidak bisa. Karena banyak orang Kristen tanpa sadar memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang diinginkannya. Banyak orang Kristen yang begitu memaksakan kehendak dia untuk Tuhan setuju dengan apa yang dia mau tanpa dia sadar. Makanya Anda bisa melihat dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di situ ada kesaksian dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu begitu keras. Dia menyatakan dalam kesaksiannya di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai dengan ketiga, Bapak Mam bisa membukanya dan melihat, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka yang dimaksudkan di sini siapa? Coba lihat ayat yang kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini mereka yang dimaksudkan. Sini adalah orang-orang yang giat, orang-orang yang begitu sungguh-sungguh pelayanan, yang sungguh-sungguh memberi diri katanya untuk Tuhan, tetapi mereka melakukannya tanpa pengertian yang benar. Itu menjadi masalah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Makanya Paulus berdoa supaya mereka diselamatkan. Kenapa Paulus berdoa supaya mereka diselamatkan?
Mereka ini sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Apa efeknya ketika seseorang itu tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa? Tidak punya pengertian. Tidak punya pengertian, Bapak Mama. Itu masalah. Makanya banyak orang Kristen itu, orang Kupang bilang, dalam bahasa Kupang, bahasa NTT bilang harba biru. Atau bahasa Indonesia bilang asal tabrak, sembarangan. Kerja melakukan sesuai dengan apa yang dia merasa itu baik dan benar. Atau yang lebih biasanya orang Kristen pada umumnya buat, apa yang sudah di gereja buat, yang dikerjakan di gereja ya kita lakukan saja. Kalau sudah ada begini ya kita lakukan saja. Ya sudah dibuat seperti ini ya kita ikuti saja. Kan biasanya begitu. Dan itu yang terjadi kebanyakan dalam kehidupan kekristenan dan gereja dan komunitas orang percaya. Tidak melakukan segala sesuatu dengan dasar pengertian yang benar. Dia mau mengerti dengan benar akan Yesus Kristus Tuhan bagaimana kalau dia sendiri tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa di sorga. Coba lihat ayat yang ketiga dari Roma pasal 10 tadi, Bapak Mama, supaya bisa lihat efek samping dari orang hanya giat melakukan pekerjaan Tuhan, giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar itu begini. Oleh sebab itu, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak tunduk dan takluk kepada kebenaran Allah. Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, padahal mereka bilang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengenalan yang benar akan Bapa, sehingga mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka menjadi pribadi yang tidak tunduk dan takluk kepada kehendak Bapa atau yang benar daripada Bapa di surga. Jadi Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi Kristen itu bukannya sekedar melakukan aktivitas-aktivitas, tidak bisa. Makanya butuh perjumpaan pribadi dengan Bapa di surga Tuhan Yesus kita ini supaya kita mengerti apa yang diinginkannya. Karena hanya dengan melakukan kehendak Dia sajalah kita ini layak ada bersama dengan Dia di bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru. Bukan banyaknya pelayanan, bukan banyaknya aktivitas, bukan tanda kutip giat untuk Allah, tetapi tidak punya dasar pengertian yang benar, maka semua sia-sia. Bahkan lebih jahat lagi, lebih luar biasa lagi. Tuhan Allah bilang apa? Aku tidak pernah mengenal engkau, hai sekalian pembuat kejahatan, padahal mengusir setan pakai nama Tuhan. Berkhotbah pakai nama Tuhan. Melakukan ini pakai atas nama Tuhan, semua pakai nama Tuhan. Tapi tidak pernah mengalami terobosan. Ya karena dia membangun dirinya sendiri itu dengan pengertiannya, bukan dengan yang benar daripada Bapa di surga. Jadi, Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena itu akan membuat kita memiliki pengertian yang benar akan Dia. Sehingga hidup kita dalam kehidupan di muka bumi ini, memang kita hidup di bumi, tetapi kan kita tidak boleh duniawi. Makanya perjumpaan pribadi itu akan membuat kita benar-benar berjalan di jalan yang benar. Kita hidup sesuai kehendaknya Tuhan, melakukan apa yang diinginkan oleh pencipta itu, oleh Tuhan kita. Jangan hanya cuma asal melakukan sebagai sebuah rutinitas agamawi, sebagai rutinitas gerejawi, rutinitas sebagai orang Kristen, rutinitas. Ingat, kekristenan itu bukan bicara tentang rutinitas. Kekristenan itu berbicara tentang perjumpaan pribadi Anda dengan Tuhan Yesus yang mengubah gaya hidup Anda. Sehingga hidup Anda menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saya masih ingat satu hal tentang bagaimana orang Kristen pertama kali disebut Kristen. Dulu dalam sejarah gereja belum ada kata Kristen. Yang ada adalah pengikut jalan lurus. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut pengikut jalan lurus. Pengikut jalan lurus ini berkembang terus sampai ke daerah Antioquia. Ya, saudara bisa melihat orang-orang Antioquia itu melihat orang-orang pengikut jalan lurus ini kok hidupnya begitu harmonis, penuh cinta kasih, penuh ketaatan kepada yang dipercayai oleh pengikut jalan lurus ini. Sehingga orang-orang Antioquia itu, Bapak Mama, mereka menyebut mereka orang-orang pengikut jalan lurus ini adalah Kristen.
atau pengikut-pengikut Kristus yang hidupnya, yang gaya hidupnya sama seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda bilang Anda Kristen tapi hidupnya ke setan, hidupnya masih memikirkan diri Anda sendiri, itu kan setan. Kan setan itu memikirkan dirinya sendiri, lebih penting daripada orang lain. Itu setan. Masih punya pikiran kotor, masih punya pikiran cabul, hati masih mendendam. Anda Kristen, Anda bukan Kristen, Anda beragama Kristen saja. Jadi ingat ini baik-baik, betapa pentingnya kehidupan kita sebagai orang Kristen menjadi Kristen yang benar, Kristen sejati ya. Bagaimana caranya kita kembali? Bagaimana caranya seorang itu bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, Bapak Mama. Kita buka-buka Alkitab ya, Bapak Mama ya, di pagi yang indah ini kita buka-buka Alkitab. Ya, sudah terlalu banyak program yang dinonton. Saya berharap bisa berubah karena mengalami Tuhan Yesus. Oke, kita baca di situ. Yang umatku yang atasnya namaku disebut, 1, merendahkan diri. 2, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi untuk Anda bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, hal yang pertama harus Anda buat adalah merendahkan diri. Merendahkan diri dengan rendah diri beda. Rendah diri itu artinya orang yang tidak mengasihi dirinya. Atau lebih kepada mengasihani diri, itu rendah diri. Tidak percaya diri, suka menyalahkan diri, suka menyalahkan orang lain, suka tersinggung, suka khawatir, suka cemburu, suka iri hati, suka berpikir kotor, itu yang disebut dengan rendah diri. Merasa tidak dikasihi, merasa tidak diterima, merasa ditolak, itu rendah diri. Tapi merendahkan diri di hadapan Bapa itu artinya kita mengakui bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Jadi seorang mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia harus dulu merendahkan dia punya diri. Dia mengakui segala kelemahan hidup dia. Dia mengakui dulu dia punya kehidupan. Dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia butuh Tuhan Yesus. Nah, orang kalau mau mengalami perjumpaan pribadi tapi dia tidak merendahkan diri, dia masih angkuh, dia masih sombong, dia merasa bahwa dia bisa hidup tanpa Tuhan juga dia bisa hidup. Bapak Mama, sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi merendahkan diri dulu, mengakui bahwa uang itu bukan segala-galanya, mengakui bahwa damai sejahtera itu bukan didapat dari ini, dari itu, tidak bisa. Harus merendahkan diri dulu Bapak Mama. Oleh karena itu, jangan sombong, jangan angkuh. Apalagi orang gereja, orang Kristen itu kan selalu merasa diri kalau sudah baca Alkitab sedikit, sudah agak tahu sedikit, mulai merasa bahwa dia lebih baik dari gereja lain, dia lebih bagus dari komunitas yang lain, dia lebih baik dari orang Kristen yang lain, dia lebih baik dari punya tetangga yang lain. Astaga, rendahkanlah dirimu di hadapan Bapa, supaya Anda bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Jadi, hal pertama yang harus kita buat untuk bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus adalah merendahkan diri. Harus merendahkan diri, mengakui kita punya kelemahan hidup, mengakui kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Dan orang yang merendahkan diri itu adalah orang yang mau melepaskan pengampunan bagi mereka yang menyakiti hati dia. Jadi Bapak Mama siap tidak? Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus siap tidak? Merendahkan diri di hadapan Bapa untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa? Kalau siap tidak hatimu untuk melepaskan pengampunan? Karena banyak orang Kristen munafiknya banyak. Di depannya senyum, di depannya ketawa, tapi hatinya benci. Di depannya senyum, tapi pikirannya kotor. Munafik sekali. Banyak orang Kristen yang kelihatan penuh kasih, ternyata ada embel-embelnya di belakang. Penuh dengan intrik, penuh dengan kemunafikan. Jadilah Kristen yang benar, jangan Kristen yang penuh dengan kemunafikan.
Kristen yang hanya cuma mau enaknya, Kristen yang hanya mau menyalahkan orang lain, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih benar. Ayo, come on. Kalau mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa, rendahkanlah dirimu, merendahkan diri di hadapan Bapa yang kudus dan yang benar. Yang kedua, Bapak Mama, untuk bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa itu adalah berdoa dan mencari wajah Tuhan. Pertanyaan saya, sudahkah Anda punya waktu untuk berdoa? Punya saat teduh dengan Tuhan? Ya, banyak orang Kristen bilang, saya sudah punya, saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah 10 kali, sudah 15 kali, tapi tidak mengalami perubahan itu. Saudara harus tahu, doa itu komunikasi dua arah. Komunikasi itu bisa disebut komunikasi kalau terjadi interaksi. Jadi kalau Bapak Mama berdoa, yang ada hanya cuma Bapak Mama yang bicara dengan Tuhan, Tuhan tidak bicara, berarti belum terjadi komunikasi. Makanya banyak orang yang berdoa, sering berdoa, tapi tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena dia hanya cuma mau ngomong dari dirinya dia. Dia hanya bicara dari diri dia. Dia tidak pernah mengizinkan Tuhan bicara. Tuhan datang dan berjumpa dengan dia. Dia tidak pernah izin. Dia hanya terus dengan dia punya keluh kesah dalam hidup. Dia punya persungutan, dia punya segala macam persoalan dalam hidup yang dia beritahu ke Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan tidak punya waktu untuk diberi kesempatan untuk bicara sama dia. Saudara, disebut doa adalah komunikasi, maka Tuhan bicara, kita bicara, Tuhan bicara. Itu baru bisa disebut doa. Dan kita pasti mengalami terobosan. Makanya, sudahkah Anda punya waktu yang benar untuk berdoa atau tidak? Atau berdoa dengan benar atau hanya cuma sekedar berdoa sebagai orang Kristen, kita harus berdoa. Kita harus punya saat teduh, tapi tidak mengalami terobosan karena tidak berjumpa secara pribadi dengan Bapa. Jadi berdoalah dengan benar, izinkan dia berbicara. Karena sampai detik ini dan sampai kapanpun Tuhan Yesus rindu bicara sama kita semua. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mencari wajahnya Tuhan itu adalah Mazmur pasal 1 berkata adalah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan sabda itu siang dan malam. Ya, yang merenungkan sabda itu siang dan malam. Sekarang saya ingin garis bawahi kata merenungkan. Banyak orang Kristen hanya membaca, tidak merenungkan. Makanya banyak orang bilang gini, orang Indonesia suka membaca tapi tidak berpikir. Ya, tidak sampai menyerapi. Makanya banyak orang tahu tapi tidak mengerti. Di dalam kitab suci kita ini juga sudah mengajarkan, Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa harus merenung. Merenungkan itu sabda, itu firman, itu siang dan malam. Harus merenungkan. Jadi kata merenungkan ini sama seperti saya kasih contoh permisi seperti seekor sapi. Sapi itu adalah binatang mamalia yang memamah biak. Oke? Jadi kata memamah biak itu adalah memakan dan mengunyahnya setelah itu. Jadi Anda kalau lihat binatang sapi, dia akan makan satu hari itu, dia akan makan rumput terus, makan terus. Tetapi nanti ada waktu tertentu dia akan istirahat. Kemudian Anda bisa lihat mulut sapi apakah diam? Tidak. Mulut sapi akan tetap mengunyah, bergerak, mengunyah terus. Apa yang dia kunyah? Semua makanan yang dia makan ditampung pada satu tempat, kemudian dikasih keluar kembali ke mulutnya dia untuk dia kunyah. Dia mengunyah berkali-kali, berulang-ulang, sampai yang akan masuk ke lambung dan ususnya sapi itu adalah yang disebut dengan sari dari makanan itu. Jadi yang masuk itu benar-benar yang bermutu tinggi, yang bisa membuat dia itu hidup lama. Nah, merenungkan firman itu sama seperti itu. Jadi dalam satu ayat kita baca berulang-ulang, kita merenungkan itu sampai kita temukan yang kata rema, atau sesuatu yang memberi perubahan hidup, yang membuat kita mengalami terobosan hidup. Itu disebut rema. Jadi jangan jadi orang Kristen yang cuma membaca tanpa sampai kepada kata rema itu. Anda harus bisa sampai pada memiliki rema dalam hidup Anda. Sari dari firman itu hidup di dalam kita, masuk menerobos dalam jiwa, dalam roh kita masing-masing. Jadi baca Alkitab bukan hanya baca,
tapi merenungkan sampai kita memiliki sari dari firman itu untuk hidup berakar di dalam kita. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat, Bapak Mama. Untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang untuk hidup di jalan yang benar. Jadi kalau Bapak Mama baca Alkitab, berdoa tidak menemukan yang disebut sari atau rema itu, saya rasa firman itu tidak akan mengajar, tidak akan menyatakan kesalahan, tidak akan memperbaiki kelakuan, dan tidak akan mendidik. Firman akan menjadi fungsi yang luar biasa dalam hidup kita, kalau itu menjadi sari, menjadi rema dalam hidup kita, Bapak Mama. Yang terakhir, setelah kita merendahkan diri, kita punya waktu berdoa dan mencari wajah Tuhan. Yang ketiga itu adalah berbalik dari segala jalanmu yang jahat. Jalanmu yang jahat itu saya tidak bicara tentang orang bunuh orang dulu, itu pasti jahat. Tapi kejahatan dalam gereja, kejahatan dalam kekristenan, dalam komunitas Kristen itu adalah ketidaktaatan kepada perintah, hukum, dan kehendak daripada Tuhan Yesus. Jadi ketika seseorang itu tidak taat, ketika seorang itu tidak mau melakukan kehendak Bapa di sorga, maka itu disebut jahat di mata Tuhan. Tadi kan Anda baca dalam Matius pasal 7 tadi, ayat 23, dia berkata apa? Pada hari terakhir dia akan berterus terang bahwa aku tidak pernah mengenal engkau, hai sekalian pembuat kejahatan. Dan juga ada kisah dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-26 tentang talenta. Di situ ada orang yang menerima satu talenta, dia tidak mengembangkannya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu berkata dia hamba yang malas dan hamba yang jahat. Bahkan sampai dia berkata hamba yang tidak berguna. Papa Mama, berbalik dari segala jalan-jalanmu yang jahat. Melayani itu harus dengan pengertian yang benar, bukan pakai kebenaran diri sendiri. Itu jahat di mata Tuhan. Mulai belajar meninggalkan itu semua dan belajar untuk memahami apa yang Tuhan mau. Maka temukan dia dalam hadiratnya, temukan dia dalam doa-doa, temukan dia dalam setiap pembacaan firman Tuhan dan berenung itu siang dan malam. Itu akan membuat engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan dia. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya percaya Bapak Mama diberkati dengan materi yang sederhana ini. Materi yang pertama untuk menjadi orang Kristen yang benar, orang Kristen sejati, mari alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, itu sangat amat penting. Jangan jadi pribadi hanya cuma merasa saya sudah Kristen, saya sudah melayani Tuhan, tetapi tidak mengalami terobosan dalam hidup. Perjumpaan pribadi yang terakhir dengan Yesus adalah fondasi iman Kristen yang sejati. Ini bukan hanya teori, tetapi pengalaman hidup yang mengubahkan hati, yang memberi pengertian dan pengharapan, yang memperkuat iman. Setiap kita yang percaya wajib mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus agar dapat hidup dalam hubungan yang nyata dengannya. Pertanyaannya, sudahkah Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus hari ini? Jika belum, carilah dia dengan segenap hatimu dan dia pasti akan menyatakan dirinya kepada Anda. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kepercayaanmu untuk kami mendengar satu sesi pengajaran yang sederhana ini, untuk membawa kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Bapa. Maka mari ajar kami untuk merendahkan diri, ajar kami untuk memiliki waktu untuk berdoa dan merenungkan firman-Mu itu, dan memampukan kami untuk berbalik dari semua jalan kami yang jahat, yaitu jalan yang tidak taat kepada hukum, perintah, dan ketetapan dan kehendak-Mu. Mari Bapa, meteraikan semua pengajaran hari ini, pagi ini dengan darah-Mu, dan biarlah dia berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah di dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Berkati semua kehidupan Bapa, Mama, saudara-saudara yang mengikuti program ini, biarlah mereka terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mereka mengalami perubahan dalam pola pikir mereka. Mereka mengalami satu perubahan yang luar biasa dalam karakter mereka, tingkah laku mereka, sehingga pada akhirnya mereka mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus. Berkati semua tim yang ada dalam program ini, biar mereka terus menjadi berkat bagi semua orang. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.